Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sukma Septianto Aji dari Teknik Informatika kelas 2B. Saya akan mempresentasikan sebuah materi dari kalkulus 2. Mari kita sama-sama mempelajari materi tersebut. Diferensial fungsi dua berubah. Pemahaman diferensial fungsi dua berubah memerlukan kajian teoritis yang agak mendalam. Untuk keperluan kuliah ini, pembahasan hanya akan dilakukan secara garis besarnya saja. Bisa dilihat teman-teman, ini adalah keterangannya, definisi fungsi dua berubah. Silahkan dibaca dan dipahami dulu. Ya, seperti kita lihat di keterangan di atas, definisi di atas menggambarkan bahwa di sekitar titik P permukaan X sama dengan F dalam kurung X, Z dapat kita hampiri dengan sebuah bidang datar. Berikut disajikan visualisasi dari konsep tersebut. Fungsi Z sama dengan F dalam kurung X, Z disebut terdiferensialkan di titik P dalam kurung A, B bila fungsi tersebut bersifat lokalilinear di P. Dengan notasi vektor fungsi yang terdiferensialkan di P dapat ditulis sebagai berikut ini. Bisa kita lihat ini dengan ini, dan ya, disebut gradien dari F di titik P. Vektor gradien F dalam kurung X, Y mempunyai sifat-sifat seperti pada turunan fungsi 1 berubah. Ini dia contohnya sifat-sifatnya. Sifat tersebut bila Fx dalam kurung X, Z dan Fy dalam kurung X, Z kontinu di lingkungan sekitar dalam kurung A, B, maka F dalam kurung X, Y terdiferensialkan di A, B. Turunan parsial. Turunan parsial dari fungsi dua berubah bertujuan untuk menghitung gradien atau tanjakan atau laju perubahan ketinggian dari kurva yang merupakan perpotongan permukaan Z sama dengan F dalam kurung X, Z dengan bidang yang sejajar dengan bidang X 0Z atau bidang Z 0Z. Y 0Z, maaf. Untuk itu dikenal ada dua macam turunan parsial, yaitu A. Turunan parsial terhadap variabel X dan B. Turunan parsial terhadap variabel Z. Cara menentukan turunan parsial sebuah fungsi dua berubah sama saja dengan cara menentukan turunan fungsi satu berubah. Turunan parsial kedua. Turunan parsial pertama dari fungsi dua berubah Z sama dengan F dalam kurung X, Z akan menghasilkan dua buah fungsi baru, Fx dalam kurung X, Z dan Fy dalam kurung X, Z. Bila kedua fungsi ini diturunkan lagi terhadap variabel X dan Y, hasilnya disebut turunan parsial kedua. Berikut disajikan notasi dan definisi turunan parsial kedua. Bisa kita lihat bersama-sama, beginilah hasilnya dari turunan parsial kedua. Oke, next. Keterdiferensialan. Keterdiferensialan definisinya adanya suatu turunan fungsi f di X, F pangkat dalam kurung X bila fungsi tersebut mempunyai satu variabel atau lebih. Bisa kita lihat di bawah ini seperti ini penggambarannya.
Keterdiferensial untuk fungsi satu variabel. Definisi fungsi f terdiferensi di A jika ia linear di A. Bisa kita lihat ini gambarannya, di mana lim sigma sama dengan 0. Catatannya ini turunan f suatu bilangan. Keterdiferensialan untuk fungsi dua variabel atau lebih. Definisi fungsi f terdiferensi di P jika linear di P. Ini kita lihat gambarannya bersama-sama. Ini turunannya hasil kali ya ini. Ini hasil kali titik X. Aturan rantai. Aturan rantai ini berfungsi untuk menentukan turunan dari sebuah fungsi komposisi berdasarkan jenis fungsi komposisinya. Dikenal dua jenis aturan rantai. Aturan rantai jenis 1 diberikan fungsi Z sama dengan F dalam kurung X, Z dengan X sama dengan X dalam kurung koma T dan Y dalam kurung Z dalam dan Y sama dengan Z dalam kurung T. Perhatikan bahwa terhadap peubah T, F merupakan fungsi satu peubah. Ini kita lihat gambarannya. Aturan rantai jenis 2 diberikan fungsi Z sama dengan F, X, dalam kurung X, Z dengan X sama dengan X dalam kurung S, T dan Y sama dengan Z dalam kurung S, T. Perhatikan bahwa terhadap peubah dalam kurung S, T, F merupakan fungsi dua peubah. Ini gambarannya. Oke, next. Maksimum dan minimum fungsi dua peubah. Ini gambarannya. Ada titik ekstrim lokal dan titik ekstrim lokal bawah. Atas bawah ada titik ekstrim. Perhatikan grafik permukaan Z sama dengan F dalam kurung X, Z. Dikatakan mencapai maksimum di P0 bila ini ya F ya, dikatakan mencapai maksimum di P0 bila F dalam kurung P0 ini dan F dalam kurung P0 disebut nilai maksimum ini ya. F dikatakan mencapai minimum di P0 bila F dalam kurung P0 lebih kecil ya ini dari ini, maka F_P0 disebut nilai minimum. Ini sama untuk semua di titik P di sekitar P0 ya, ini disebut nilai maksimum lokal. Jadi untuk mencapai nilai maksimum lokal di P0 bila ini dikatakan mencapai ya. Nah, ini F dikatakan mencapai minimum lokal di P0 bila F dalam kurung P0 lebih kecil dari F dalam kurung P untuk semua titik di titik P di sekitar P0. Maka Fp0 disebut nilai minimum lokal. Untuk selanjutnya, titik maksimum atau minimum itu disebut titik ekstrim. Oke, itu materi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata dan salah penuturan dalam melakukan presentasi saya. Apabila ada yang tidak paham, maka boleh bertanya, kita bahas bersama-sama dengan dosen kita. Dikarenakan saya juga tidak begitu paham
dengan materi ini, mohon maaf. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.